Halo, balik lagi sama gue. Masih di channel gue juga. Oh ya, hari ini agak beda. Hari ini gue nggak ngomongin sambil motoran, motovlog atau spare part motor atau aksesoris GoPro atau tips-tips GoPro ya kan. Hari ini gue mau ala-ala podcast lah. Kita ngobrol-ngobrol aja. Monolog gue sebenarnya, bukan ngobrol. Karena ini nggak live ya, ini gue record. Jadi ya sesuai judul, gue pengen ngomongin soal MotoGP kemarin yang di Qatar, di Lusail International Circuit ya. Sekarang namanya pakai U, nggak pakai O. Jadi Lusail, bukan Losail lagi. Mungkin kalian belum tahu, tapi orang-orang terdekat gue tuh pasti tahu kalau gue tuh hampir tiap weekend, terutama kalau lagi musim balap gitu ya. MotoGP udah mulai nih. Itu gue udah kayak gak bisa diganggu tiap Jumat, Sabtu, Minggu. Karena gue juga suka ngebacot, jadi kayaknya asik gitu kalau gue bikin konten ngomongin soal MotoGP gitu. Kayak review balapan yang terjadi kemarin gitu. Kita mulai dulu dari Moto3 kali ya. Jadi bertahap gitu. Satu Indonesia, pecinta balap di Indonesia pasti nonton karena pengen lihat Mario Aji, Super Mario. Tapi jujur aja kalau gue mau menilai performa balapnya Super Mario ya agak susah, karena ya gimana, orang jarang disorot juga gitu kan. Ya wajar jarang disorot karena posisinya di belakang gitu. Ini no hate ya, bisa dibilang gue ngefans sama Mario Aji. Gue ngikutin dia dari Vimchev, Red Bull Rookies. Itu kan ada disiarin tuh kadang di Facebook page-nya, terus ada di YouTube juga. Itu gue nonton dari tahun lalu tuh Mario Aji. Tapi ya realistis aja, Mario masih rookie, timnya pun bukan tim papan atas. Ya terima kasih pada Honda gitu. Tapi ya kenyataannya memang jangan disamain sama Pedro Acosta, tahun pertama langsung juara dunia. Ya timnya aja beda gitu. Timnya dia kan yang orange, yang emang langganan juara gitu. Tapi kalau dari sudut pandang gue, Mario Aji ini prospeknya bagus ke depannya. Sebenarnya mungkin lebih cocok ke Moto2 ya, karena badannya gede banget, bisa kelihatan gitu either badannya yang gede atau motornya yang kekecilan gitu. Tapi bisa dilihat kayak timpang aja gitu. Tapi menurut gue Mario Aji nih oke banget gitu untuk ukuran rookie di FP1. Free practice 1 Aji itu catatan waktunya sekitar 2 menit 8 detik lah, 2,8 berapa gitu kan. Gue bahkan sempat komen di salah satu akun Instagram yang suka update berita-berita MotoGP. Gue gak berharap muluk-muluk setelah free practice 1 itu. Gue cuma berharap Aji bisa masuk ke 2 menit 7 detik aja. Atau kalau bisa lebih bagus lagi 2 menit 6 detik. Kalau 2 menit 6 detik selamatan tuh gue tulis di komen gue. Dan nyaris ya. Sebenarnya kayaknya sempat 2 menit 6 detik tapi kan kena track limit. Jadi di cancel waktunya. Tapi ternyata bisa masuk ke 27. Lalu pas di race itu di lap nih, gue ada datanya. Mario Aji itu di lap keempat. Itu best lapnya. Best lapnya dia itu di lap keempat 2 menit 2 menit 6,3 detik. Kalau lo bisa masuk 2 menit 6 detik, lo bisa bersaing gitu di tengah lah gitu. Kita gak ngomongin di depan ya, di depan best lapnya gila-gila men. Kalau kita lihat nih kayak Andrea Mino 2 menit 5, 2.59. Sergio Garcia best lapnya 2.57. Keito Toba 2.56. Jadi gapnya hampir gak nyampe sedetik, tapi lebih dari setengah detik ya. Tapi dengan 2 menit 6 detik aja buat gue itu udah oke banget untuk Super Mario. Kalau menurut gue pribadi, kita gak usah muluk-muluk deh Mario harapkan bisa podium gitu. Gak usah muluk-muluk. 10 besar aja, 10 besar mungkin udah mesti fight habis-habisan gitu. Tapi 15 besar untuk dapat 1 poin itu menurut gue masih sangat mungkin. Ini menurut gue ya, menurut sudut pandang gue gitu. Gue tahu pasti bakal ada yang mau komen, ya itu kan best lap, race kan 18 lap. Betul gitu kan. Tapi kan sulit ya, gue gak punya data untuk rata-rata satu race 18 lap itu rata-rata waktunya dia berapa gitu. Gue sih gak ada datanya gitu. Buat gue ya udah oke banget. Jadi menurut gue 15 besar tuh masih sangat mungkin. 10 besar harus fight abis-abisan. Podium gue masih belum berani bilang deh gitu. Berdasarkan Qatar aja yang kemarin gitu ya. Kayaknya sih belum. Tapi kita gak tahu nih. 2 minggu lagi Mandalika, tuan rumah. Rumahnya Aji nih. Tapi menurut gue keseluruhan Moto3 kemarin cukup seru. Andrea Mino, lalu Sergio Garcia, lalu Keito Toba. Gue gak menyangka malah Andrea Mino. Andrea Mino juga udah lama kan. Gue juga udah ngeliat dia lama. Menurut gue ya so-so gitu.
ya jago tapi B lah gitu. Lumayan seru di peringkat 1, 2, 3, 4 ya. Itu Dani Sonju juga bisa dilihat. Andre Minyo kayak lebih apa ya, lebih konsisten, lebih tenang gitu ya. Jadi dia bisa terus lead di posisi 1. Jaume Masia juga, walaupun ya seperti biasa gue ngeliat Jaume Masia tuh kayak Jack Miller di MotoGP. Sering, bukan selalu, tapi sering fight di depan juga, tapi ujung-ujungnya berantakan gitu. Itu yang gue lihat Jaume Masia sama Jack Miller. Yang kasihan Ayumu Sasaki ya. Gila men, itu Ayumu Sasaki kalau nggak high side dan fairingnya copot, gue rasa dia bakal menang santai, menang kabur gitu. Kalau kalian nonton dari tahun-tahun sebelumnya ya, Moto3 itu biasanya rapet gitu. 3 pembalap terakhir yang finish di belakang Aji itu ada Carrasco, Riumel sama Whitley. Tapi bedanya itu lebih dari 10 detik dari Aji. Jadi jauh lah, mereka levelnya masih di belakang kayaknya. Lalu yang patut diapresiasi juga adalah Denis Foggia sama Izan Guevara. Izan Guevara itu sempet gue inget banget di free practice atau di kualifikasi ya, gue rada lupa. Itu dia masuk ke 2 menit 4 detik. Tapi ya apa saja sama Denis Foggia juga kan, kena long lap penalti, start dari belakang, lalu kena long lap penalti juga. Tapi masih bisa masuk ke posisi 7, itu sinting. Pace-nya gue nonton balap kemarin tuh, pace-nya dia itu sama kayak 4 orang di depan, 4 orang paling depan ya. Jadi kalau dia nggak start dari belakang mungkin Foggia bisa menang. Lalu kita lanjut ke Moto2. Gue liat kaki ya biar santai. Moto2 buat gue boring. Membosankan. Vietti, lalu Aron Canet 2, 3-nya itu Sam Lowe's. Kita sebut aja Sam Wallace ya. Sam Wallace nih ketiga. Nah Sam Lowe's dapat hadiah. Jadi dia masuk ke podium gara-gara 2 orang di depannya itu senggolan. Tapi buat gue secara keseluruhan race-nya rada boring. Gue emang gak nonton dari start ya. Karena waktu start tuh gue lagi terima telepon. Pas gue balik nonton udah jalan lap kedua. Jadi gue telat, kurang aksi menurut gue. Vietti kabur sendirian di depan, jauh 6 detik men, 6,1 detik gapnya ke Aron Canet posisi 2. Aron Canet pun 4 detik ke posisi 3 Sam Lowe's. Yang seru malah posisi 3-nya ya, karena ada Fernandez, lalu Ogura sama Sam Lowe's. Gue pikir tadinya Aron Canet bakal ngejar ke depan ke Vietti, karena Aron Canet juga kalau ngejar orang galak juga gitu. Tapi ternyata nggak kuber, Vietti sendirian ya udah gitu kan. Tapi Sam Lowe's dapat 3 menurut gue ya hadiah aja gitu. Karena yang fight kita bisa lihat sendiri, yang fight tuh Ogura dan Fernandez gitu. Sam Lowe's tuh gue lihat apa ya, dia tuh kenceng tapi kayak kurang greget gitu. Mungkin bannya juga habis karena bisa kita lihat di lap keberapa gitu kan dia sempat hampir high side juga tuh. Nah mungkin dari situ dia udah mulai nggak ngotot. Tapi ya udah takdirnya aja baik, yang 2 senggolan di depan dia masuk podium. Tony Arbolino masuk ke 5 juga ya karena senggolannya Ogura sama Fernandez kan. Sisanya sih gue nggak mencatat sesuatu yang wah ya. Biasa aja sih gue lihat balapannya kemarin Moto2. Pertamina Mandalika SAG Team. Gue males komentarnya karena buat gue ini tim biasa banget gitu. Boben kita sempat berharap banyak tahun lalu di paruh musim pertama ya. Sempat fight 10 besar. Tapi setelah break, mohon maaf gitu. Tapi kurang performanya kurang. Gabriel Rodrigo ini sebenarnya pembalap yang lumayan bagus menurut gue. Tapi ya mungkin karena baru pindah juga, baru pakai motornya SAG Team ini. Ya gak berharap banyak juga gitu. Yang kurang Boben Snyder sih, gue gak ngerti ya. Gue gak ngerti masalahnya dia tuh apa gitu. Di kualifikasi tuh lumayan, gak jelek-jelek banget. Tapi kalau di race, pas race tuh kayak gak greget gitu. Kayak kurang greget gue kalau nonton Boben ini. Lorenzo Della Porta, ini orang gue rasa gak cocok di Moto2. Dia kayaknya mendingan balik ke Moto3, juara dunia. Di Moto2 busuk banget men. Della Porta dari tahun lalu dan tahun ini pun crash lagi, jadi kayak kurang banget ya. Kurang lebih Moto2 kalau menurut gue balapannya rada boring. Mudah-mudahan di Mandalika lebih seru. Yang berikutnya kita lanjut ke MotoGP. Satu kalimat dari gue untuk memulai review gue tentang MotoGP Qatar kemarin. Mimpi buruk Ducati. Balapan kemarin itu hancur-hancuran Ducati. Kalau bisa diulang atau dihapus gitu ya, itu dari sejarah balap MotoGP mungkin sama Ducati mau dihapus juga itu. Mungkin akan ada yang komen, loh Enea Bastianini ini menang kan pakai Ducati, berarti Ducati bagus dong menang. 2 pabrikan Lenovo Ducati nggak ada yang finish, yang satu crash, yang satu retired. Mungkin
masalah teknikal lah gitu. Lalu Pramac, Jorge Martin crash ya, walaupun dia nggak salah sebenarnya, bukan kesalahannya dia ya, yang salah malah si Pecco gitu. Johan Zarco nggak ada giginya, Johan Zarco nggak ada fight ke depannya gitu, kecuali terakhir waktu fight sama Taro. Lalu siapa lagi? Bezzecchi jatuh. Lalu Marini di 13. Oke lah dapat poin, tapi ya biasa aja gitu. Karena ingat 18 yang finish, dia cuman finish di 13. Di belakangnya Marini itu cuman ada Dovi yang ya udahlah gitu kan. Lalu Remy Gardner rookie, Darren Binder rookie, Fabio rookie, Raul Fernandez rookie, tapi ya tidak spesial juga. Menurut gue Luca Marini tidak spesial, terlepas dia dari adiknya Rossi gitu ya. Itu kenapa gue bilang ini mimpi buruknya Ducati gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 pembalap Ducati yang buyar bisa dibilang. Nah dari sisa 4-nya yang 1 menang, sisa 3-nya gue bisa bilang biasa aja. Kalau Fabio Di Giannantonio gue gak akan banyak komen karena dia rookie juga, jadi wajar kalau masih finish di 17. Bahkan masih lebih baik daripada Raul Fernandez yang digadang-gadang bakal bersinar gitu ya sama Remy Gardner gitu kan, kalau ngeliat performa dia di Moto2 tahun lalu. Tapi pun tidak terlihat di balapan kemarin Remy Gardner dan Raul Fernandez. Jujur gue rada kaget, gue pikir dua orang ini akan bisa sedikit fight lah gitu. Ternyata fight memang, tapi di belakang. Dovi sama sekali gak kelihatan di balapan kemarin ya, bener-bener gak kelihatan. Ya kita ngomongin Ducati lagi, gue gak ngerti apa karena ini tegang. Balapan pertama setelah setelah akhir musim, terus mereka istirahat. Lalu ini balapan pertama mungkin grogi, ya kan? Mungkin tegang. Atau ada masalah sama whole shot device-nya Ducati. Karena dari 8 pembalap Ducati, ya dari 8 motor Ducati, hampir semuanya rata. Startnya tuh jelek. Kalian pasti nggak, startnya Jorge Martin jelek banget, Pecco pun jelek, Miller pun jelek, Zarco pun jelek, mundur semua Ducati. Yang paling mendingan tuh Bastianini yang akhirnya jadi juara ya. Tapi itu pun kesalip sama Mark sama Paul. Yang belakang-belakang gue nggak ngeh, kayak Bezzecchi atau Marini gue nggak ngeh karena nggak kelihatan di start. Ngomongin Suzuki yang sempat bikin heboh karena top speednya waktu di free practice ya. Tapi ternyata pas balap biasa aja. Seperti biasa Joan Mir dan Alex Rins. Untung Alex Rins gak jatuh. Kalau gue ngomong seperti biasa ya harusnya Alex Rins crash. Tapi ternyata gak crash dan ya udahlah bagus lah jadi bisa finish. Joan Mir lumayan tapi not good enough buat masuk podium. Yang gue lebih seru adalah Enea Bastianini sama Brad Binder yang buat gue kejutan. Jujur gue gak menyangka Enea Bastianini yang bakal menang dari semua Ducati yang ada gitu ya. Karena gini, Bastianini ini oke lah, dia start dari 2, tapi gue gak menyangka dia bisa juara gitu. Podium mungkin, karena dia sempat podium juga kan tahun lalu di Algarve apa di mana gitu yang posisi 3. Tapi untuk jadi juara, tadi gue pikir mungkin antara Marquez atau Martin, tapi ternyata Bastianini. Tapi gila ini anak nih. Kalau menurut gue sinting men. Dia pinter, di awal-awal dia fight di mungkin posisi kayak lo paham kan kayak 3, 4, 5 gitu kan. Tapi begitu dia dapat posisi 2, bam, ngejar Pol Espargaro tuh kayak gampang banget. Tapi bisa jadi juga karena Pol mungkin masalah bensin sama ban. Karena kan dia pas di interview habis race tuh dia bilang dia harus ngatur bensinnya kan sama bannya. Jadi itu yang bikin dia bisa kuber sama Enea. Tapi ini menandakan juga kalau Enea berarti pinter juga dalam hal manajemen ban sama bensinnya dia. Berarti dia bisa kayak, dia tetap bisa fight di depan walaupun nggak mimpin balapan ya gitu. Posisi 3, 4 gitu, tapi dia nggak jauh dari depan. Begitu yang lain udah kehabisan ban, dia gila-gilaan. Jadi menurut gue jagonya di situ tuh si Bastianini. Brad Binder gokil juga tuh Brad Binder. Brad Binder dari awal sampai akhir konsisten di depan. Bahkan di menjelang lap-lap terakhir tuh dia sempat ngedeketin Bastianini kan. Cuman ya memang udah agak terlalu jauh aja jaraknya. Jadi Bastianini tetap bisa juara gitu. Paul ya apa saja Pol Espargaro dari awal mimpin tapi abis itu berantakan karena mungkin bannya juga udah habis gitu kan. Sempat diuber juga sama Alex kan. Lalu Mark di posisi 5 gue rasa dia kayaknya gak terlalu ngotot ya. Kita bisa lihat Mark yang biasanya dari tahun-tahun sebelum ini biasanya tuh ugal-ugalan gitu. Tapi kita bisa lihat kemarin dia balapannya rada santai. Kalau menurut gue ya, yang gue lihat dia rada santai. Oke dia fight tapi abis itu udah. Kalau dia tahu dia gak dapet nih,
Dia nggak ngotot gitu. Jadi gue rasa dia mulai mikirin yang penting gue dapat poin, dan poinnya lumayan besar, posisi 5 kan. Mungkin itu strateginya Mark sekarang. Quartararo, Fabio finish di 9, harusnya 8 tapi kesalip Zarco. Kayaknya di 2 meter terakhir itu kesalipnya. Oke, Taro dan Morbid. Intinya 2 Yamaha lah, 2 Yamaha monster ya. Ya intinya menurut gue dua Yamaha ini, Taro dan Morbid kurang oke banget di Qatar ini. Terlihat Taro juga nggak ngotot untuk ngejar ke depan, dia kayak santai banget di posisi 8 berapa lap itu kan. Sebelum akhirnya ke Uber sama Zarco. Morbidelli pun nggak kesorot juga, jarang banget kesorot. Karena memang tidak spesial. Jadi ya mungkin ini yang dikatakan sama Taro sebelum mulai musim kan. Sebelum mulai balap. Kalau dia sempat mengeluhkan soal powernya Yamaha gitu. Speednya gitu. Ya gak tahu, mungkin Yamaha kepala batu, gak mau dengerin pembalapnya kan. Dan akhirnya terbukti, terlihat banget ya Taro kesulitan gitu untuk ngejar. Terus mungkin akhirnya dia gak mau ngotot, yang penting gue dapat poin dulu deh gitu balapan pertama, yang penting bisa finish. Gak spesial sama sekali Yamaha, tapi ya mungkin kedepannya Yamaha akan membuat sesuatu yang baru untuk 2 pembalapnya ini supaya bisa bersaing di depan. Honda HRC ya gue bilang cukup oke ya. Sekarang pengembangan motor mereka setelah setahun 2 tahun belakangan, motornya dikembangkan oleh test ridernya mereka, Stefan Bradl, dan ancur-ancuran. Tahun ini kayaknya Marquez kan udah ikut pengembangan, tes di Sepang, tes di Mandalika. Terlihat kalau dulu banyak orang bilang yang bisa bawa Honda cuma Marquez doang, Honda bikin motor buat Marquez. Tapi sekarang kan terbukti nih di tahun ini Paul bisa juara 3, Marquez di posisi 5. Malah Paul lebih bagus, dan sepanjang race pun terlihat Paul lebih bagus gitu. Sebelum akhirnya Kuber sama Enea dan Brad Binder gitu. Bisa fight lagi untuk bukan cuma di depan ya. Kalau lihat hasil dari Qatar kemarin, mungkin mereka bisa fight untuk championship juga gitu. Ya menurut gue lumayan seru. Yang pasti jauh lebih seru daripada Moto2. Mudah-mudahan di Mandalika lebih seru lagi. Di sini gue tidak hate siapapun. Mendukung pun lebih fair, gue lebih netral. Dulu gue itu pecinta Casey Stoner, gue fans Casey Stoner. Gue biasa aja sama Rossi. Gue gak haters Rossi, gue gak fans Rossi juga. Bahkan gue punya tato mataharinya Rossi. Jadi gue sudah jelas bukan haters Rossi, walaupun gue lebih ngefans ke Casey Stoner. Tapi berhubung Casey Stoner sudah pensiun, Rossi sudah pensiun, ya gue cuman penikmat aja sekarang. Oke, gue lebih suka Ducati karena dulu Casey Stoner di Ducati, Rossi juga pernah di Ducati. Sekarang nggak ada yang beneran gue ngefans banget gitu. Makanya gue bikin podcast ala-ala gue ini, karena menurut gue sekarang bisa memberikan penilaian yang lebih objektif gitu. Gue rasa cukup sekian. Mungkin kalian udah sedikit muak dengerin bacotan gue soal pembalap-pembalap ini. Tapi ya ini akan jadi segmen baru di channel gue. Kita akan ngomongin race yang baru terjadi, terutama di MotoGP ya, MotoGP, Moto2 dan Moto3. Kalau World Superbike gue jujur gue gak terlalu nonton. Oke, thank you yang udah nonton. Semoga kalian menikmati bacotan gue. Lalu kalau kalian punya pendapat yang berbeda, atau kalian mau nambahin, atau kalian mau mengkoreksi gue, bisa komen aja. Nanti kita bisa sambil ngobrol-ngobrol gitu. Lalu thank you yang udah subscribe. Yang belum subscribe boleh di subscribe biar gak ketinggalan konten-konten gue. Dan boleh lo di subscribe supaya memberikan gue motivasi lebih gitu kan, untuk bikin video-video yang lebih bagus. Nah thank you juga yang udah nge-like. Oke, cukup sekian. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di channel gue juga. Thank you. Bye-bye.